Hai guys, jumpa lagi di channel Saham Pemula. Channel ini gue dedikasikan bagi mereka yang ingin belajar saham dari dasar. Yuk, mari kita mulai. Di video kali ini, gue akan lanjutin langkah yang harus lo lakuin dalam menganalisa saham suatu perusahaan. Kalau di step pertama kemarin, yang lo lakuin adalah analisa penjualan dan pertumbuhan penjualannya. Di step kali ini, selanjutnya yang lo harus analisa adalah margin keuntungannya. Supaya lebih jelas, gue kasih contoh ya. Ada dua rumah makan Padang. Yang satu namanya rumah makan Padang sederhana, yang lain rumah makan Padang mewah. Si sederhana penjualannya 10 juta, si mewah penjualannya juga 10 juta. Yang berbeda adalah si pemilik Padang sederhana membeli bahan-bahan bakunya di pasar. Maka modal untuk bahan baku makanannya atau yang biasa disebut COGS hanya 2 juta. Sementara si mewah membeli bahan-bahannya di supermarket, sehingga modal makanannya atau COGS-nya menjadi 2,5 juta. Jadi, setelah omsetnya dikurangi oleh COGS, maka keuntungan masing-masing adalah si sederhana 8 juta dan si mewah 7,5 juta. Inilah yang biasa disebut dengan gross profit atau keuntungan kotor. Kita lanjut ya. Namanya restoran, selain ada biaya bahan baku tadi atau COGS yang tadi kita sudah bahas, biasanya pasti ada juga namanya biaya operasional. Yang bisa kita lihat salah satunya adalah dari sewa bangunan. Kita ambil contoh karena si sederhana bangunannya lebih kecil dan lebih sederhana tentunya, maka biaya sewanya hanya sebesar 1,5 juta rupiah. Sementara si mewah karena tempatnya lebih besar dan dekorasinya juga lebih mewah, maka biaya sewanya juga lebih mahal, yaitu sebesar 2,5 juta rupiah. Di biaya operasional, selain ada biaya sewa tempat, ada juga biasanya biaya karyawan. Karena si sederhana hanya punya 2 orang karyawan, maka biaya gajinya hanya 1 juta. Sementara si mewah karena punyanya 4 karyawan, 4 orang karyawan, jadi biaya gajinya 2 juta rupiah. Maka sekarang kita dapat gross profit-nya dikurangi lagi dengan biaya operasional bisnis. Seperti yang ada di contoh sederhana ini ada biaya sewa, yaitu 2,5 juta rupiah untuk si sederhana, karena tadi 1,5 tambah 1 juta gaji. Sementara si mewah 7,5 dikurangi 4,5, yaitu biaya sewanya 2,5 juta dan biaya gajinya 2 juta. Jadi sekarang sisanya adalah si sederhana sisa 5,5 juta, si mewah sisanya 3 juta. Nah, inilah biasanya disebut sebagai operating profit. Terakhir, tentunya sebagai warga negara yang baik, kita harus bayar pajak ke pemerintah. Karena bisnis mereka sama-sama makanan, anggap aja pajaknya sama. Misalkan 10%, yaitu 1 juta rupiah. Maka sekarang keuntungan bersih si sederhana adalah 5,5 juta tadi di operating profit dikurangi pajak 1 juta menjadi sisanya 4,5 juta, dan si mewah 3 juta tadi dikurangi 1 juta juga karena omsetnya sama, jadi pajaknya sama, 1 juta menjadi 2 juta. Nah, inilah yang disebut dengan net profit atau keuntungan bersih. Jadi bisa dilihat walaupun nominal penjualannya sama, namun keuntungannya itu bisa berbeda. Kalau gue disuruh milih antara perusahaan yang omsetnya mirip-mirip gitu ya, ataupun beda-beda dikit, tapi sama-sama menarik, maka gue akan lihat profit marginnya, baik itu gross profit, operating profit, maupun net profit marginnya. Indikatornya gampang, semakin besar angkanya, maka semakin baik. Sampai di sini gue harap lo semua jelas. Mungkin diantara lo ada yang tanya, ini semua ngelihatnya di mana? Masa gue bukain satu-satu laporan keuangan perusahaannya? Sebenarnya sih kalau lo mau belajar dengan baik dan benar ya, at least setidaknya lo bukalah beberapa laporan perusahaan yang lo tertarik untuk beli, lo baca tuh. Karena item-itemnya nggak sesederhana contoh yang gue kasih. Tapi kalau lo mau lebih gampang, di aplikasi sebenarnya sudah ada data-datanya yang menampilkan semua angka-angka tersebut. Jadi lu tinggal lihat langsung aja di menu-menunya. Seperti yang lu tahu kan gue pakainya Ajaib.
Maka gue ambil contohnya dari Ajaib. Nah, gue ambil contoh laporannya si Ultra Jaya atau yang disingkat ULTJ. Ini yang susu ultra ya. Di situ lu bisa lihat pada bagian finansial ada gambar kurva atau bar-bar gitu. Nah, kalau lu pencet di barnya, gue ambil contoh yang di tahun 2020, maka akan keluar angka-angkanya. Misalkan gue pencet bar biru ya, di situ kan di legend dibilang bar biru itu adalah revenue, maka keluar angkanya 5,97 triliun. Revenue ini orang Indo biasanya bilangnya itu adalah omset, ada juga yang bilang sales, ada yang bilang pendapatan, intinya semuanya sama. Kemudian ada bar warna hijau, di legendnya dibilang itu net income sebesar 1,1 triliun. Nah, ini yang biasa dibilang net profit. Tapi bang, biasa kok ada orang-orang sebut namanya margin lah, apalah, itu gimana dapetnya? Oke, ini gue jelasin. Untuk hitung margin gampang, kita tinggal sebenarnya jadiin menjadi persentase. Contoh, gross profit margin. Artinya kita masukin angka gross profitnya yang tadi 8 juta dibagi dengan omset awalnya yaitu 10 juta. Jadi dapat tuh gross profitnya si sederhana 80%. Kalau si mewah, tadi kan untungnya sisa 7,5 juta dibagi omsetnya 10 juta yang gross profit margin nih ya. Jadi total 75%. Lanjut ke operating profit margin. Caranya sama. Si sederhana tadi di operating profitnya kan 5,5 juta. Langsung aja dibagi ke omsetnya 10 juta dapat 55%. Sementara si mewah 3,5 juta dibagi 10 juta dapat 35%. Terakhir net profit margin 4,5 juta dibagi 10 juta dapat 45% untuk si sederhana. Sementara si mewah 2,5 juta dibagi 10 sama dengan 25%. Nah, lu udah dapat semua itu yang namanya gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Semua indikator-indikator tadi, net profit margin, operating profit margin, gross profit margin, lihatnya di mana? Kalau di Ajaib lu tinggal ke menu key statistik di masing-masing perusahaan. Di bagian performance lu bisa lihat semua angka-angka itu. Untuk angka-angka yang ada di key statistik tersebut, semuanya itu adalah rata-rata. Jadi mereka sudah ambil data-data dari tahun-tahun sebelumnya, kemudian mereka rata-ratain keluarlah angkanya di key statistik tersebut. Makanya kalau lo lihat ada perbedaan, tadi kan data net profit marginnya si ULTJ tahun 2020 18,43%. Tapi di key statistik hanya maksudnya lebih tinggi 21,57%. Itu karena yang di key statistik itu rata-rata. Gitu ya. Sampai sini udah ngerti semua ya. Kalau lu lihat di angka yang performance tadi, lu ada lihat lagi dua istilah yang belum gue jelasin. Oke, ini sekarang gue jelasin pakai contoh rumah makan yang tadi, rumah makan Padang. Si rumah makan Padang sederhana kita anggap aja punya aset total nilainya 30 juta. Sementara si rumah makan Padang mewah punya aset totalnya 50 juta. Aset ini apa? Aset ini adalah harta yang dimiliki oleh si rumah makan Padang tersebut. Misalkan alat masak, panci, piring, gelas, meja, kursi, kompor, AC, kipas angin, motor, dan lain-lain, banyak. Ya. Anggap aja di sini di contoh kasus ini perbedaan nominal asetnya adalah karena si sederhana punya 1 motor untuk delivery dan si mewah punya 3 motor untuk delivery. ROA itu kan kalau kita lihat singkatannya return on asset atau pendapatan yang didapat dibandingkan dengan aset yang dimiliki. Jadi kalau di contoh rumah makan Padang ini adalah ROA RN Padang sederhana itu dapatnya dari net profit dia kan 4,5 juta. Sementara tadi kita tahu di contoh asetnya 30 juta. Jadi ROA-nya si RM Padang sederhana itu 15%. Sementara kalau si mewah 2,5 juta dibagi tadi asetnya di contoh 50 juta, itu 5%. Apa sih arti atau makna ROA ini? Gampangnya adalah itu menunjukkan produktivitas atau efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dipunya untuk menghasilkan keuntungan perusahaan. Kalau ROE gimana? Nah, sebelum kita bahas yang ini, gue mau kasih tau dulu prinsip dasarnya ke lo. Logika gampangnya gini nih ya, gue kasih contoh.
Lu kalau punya satu mobil, misalkan Kijang Innova harga 400 juta. Itu kan kita bilang aset lu nih, lu punya aset Kijang Innova. Tapi lu juga pasti tahu bahwa misalkan kalau lu beli mobilnya itu kredit, berarti itu aset lu Kijang Innova sebesar 400 juta itu terdiri dari modal dasar yang lu keluarin sama hutang yang lu terima dari orang. Nah, kalau kita ambil contoh si mobil Innova ini harga 400 juta, lu pakai DP-nya 150 juta, sisanya 250 juta lu kredit ke bank misalkan selama 5 tahun. Ini artinya apa? Aset mobil lu which is si Kijang Innova tadi 400 juta sama dengan equity atau modal 150 juta plus liability atau hutang yaitu 250 juta. Sampai sini paham ya? Jadi aset sama dengan equity plus liability. Equity itu modal, liability itu hutang. Kita balik lagi ke contoh yang tadi rumah makan. Si rumah makan Padang punya aset 30 juta yang sederhana dan si mewah 50 juta. Sekarang pertanyaannya modal aslinya berapa? Nah, angka ini perlu didapat supaya kita bisa hitung persentase ROE-nya. Gampang, kayak yang contoh tadi. Aset sama dengan equity plus liability atau modal plus hutang. Jadi kalau mau dapat angka modal, lu tinggal kurangin aset dikurang hutang. Anggap aja si sederhana masih punya utang motor ke pihak ketiga itu sebesar 5 juta. Sementara si mewah punya utang untuk 3 motor masih sebesar 20 juta. Jadi kita bakal dapat nih nanti equity-nya. Equity si sederhana itu berapa? Berarti 30 juta kurang 5 juta sama dengan 25 juta. Si mewah 50 juta kurang 20 juta sama dengan 30 juta. Kalau udah dapat angka equity-nya, nah lu tinggal bagi aja yang tadi. Untuk si sederhana ROE-nya berarti net profit-nya 4,5 juta dibagi modalnya tadi 25 juta equity-nya dapat 18% ROE-nya. Sementara si mewah net profit-nya tadi 2,5 juta dibagi equity-nya tadi 30 juta sama dengan 8,3%. Secara makna sama kayak ROA, itu artinya seberapa produktif atau efektif perusahaan dalam mengelola modal dasarnya sehingga menghasilkan keuntungan perusahaan. Gue harap banget lu paham sama penjelasan dasar tentang ini. Kalau masih bingung, coba diputar lagi videonya pelan-pelan sampai lu paham. Kedepannya kita akan bahas hal yang berbeda, nanti akan gue jelasin juga dengan contoh supaya lebih mudah dimengerti. Sekarang kita sampai di kesimpulan video ini. Kesimpulannya adalah 1. Jika lu sudah menemukan perusahaan yang memiliki omset tinggi, langsung segera cek gross profit marginnya, operating profit marginnya, dan net profit marginnya. 2. Apabila omsetnya mirip, pilihlah yang angka net profit maupun net profit marginnya lebih tinggi. 3. Usahakan agar perbandingannya itu di perusahaan dengan bidang usaha yang sejenis. Misalkan bank dengan bank, FMCG dengan FMCG, tambang dengan tambang, dan sebagainya. 4. ROA dan ROE bisa menjadi indikator apakah suatu perusahaan produktif dan efektif dalam memanfaatkan sumber daya perusahaan. 5. Semua indikator yang sudah dijelasin di video ini normanya sama. Semakin tinggi angkanya, maka semakin baik perusahaan tersebut. Demikianlah kesimpulan untuk video kali ini. Apabila lo merasa video kali ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, share, dan komen sebagai bentuk dukungan terhadap channel Saham Pemula. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!